Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana sih keadaan dia, seseorang yang sedang tidak terkoneksi dengan kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Uh, dan ini tentang orang yang ingin kalian ketahui keadaannya yang sedang tidak berkomunikasi dengan kalian. Apa sih yang terjadi dengan dia? Oke, kita cari tahu dulu dia ini siapanya sih, siapa kamu gitu ya. Oke, kita lihat dulu dia ini siapanya kamu yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapanya kamu? Aduh. Oke, orang ini adalah orang yang selalu menunjukkan atau menghadirkan pihak ketiga yang mungkin justru malah menimbulkan konflik di hubungan kamu bersama si dia. Pihak ketiga ini nggak hanya selingkuhan ya, bisa jadi orang tua atau keluarga, atau bisa jadi anak, atau bisa jadi pekerjaan atau hal-hal lainnya. Intinya orang ini selalu menghadirkan pihak ketiga yang akhirnya membuat atau menimbulkan konflik di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini tuh kurang menunjukkan dedikasi dia atau effort dia untuk hubungan ini, untuk perkembangan hubungan ini. Terus itu juga dia kurang melakukan atau bahkan tidak pernah melakukan upaya yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan kalian. Terus itu juga kalau aku lihat di sini gimana ya, orang ini tuh selalu mengalami banyak kesulitan di dalam pekerjaan dia ya, sehingga orang ini tuh sulit untuk bisa sulit untuk memberikan waktu terhadap kamu atau sulit untuk hadir untuk kamu kayak gitu ya. Terus itu juga orang ini tuh orang yang bekerja keras, tapi dia di dalam pekerjaannya itu justru malah tidak mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Jadi dia bukan kerja cerdas tapi kerja keras gitu ya. Ya, kalau aku lihat di sini bukan kerja yang praktis tapi kerja yang taktis gitu loh. Ya, dia capek doang gitu loh, kerjanya capek tapi hasilnya itu enggak sebanding dengan lelahnya dia gitu ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga dari lelahnya itulah yang membuat dia akhirnya apatis dengan hubungan ini. Akhirnya dialah yang lelah dengan akhirnya dia karena lelah dia akhirnya tidak memberikan waktu, tidak bisa memberikan waktu ataupun usaha atau upaya untuk hubungan ini. Seperti itu kalau aku lihat. Oke, orang ini aku lihat dia merasa menyesal, merasa malu sama kamu karena dia pernah entah ini mungkin selingkuh, berbohong atau melakukan suatu kejahatan apa, atau mungkin dia banyak menutup-nutupi rahasia dengan kamu, atau mungkin dia pernah melakukan pelecehan atau perundungan ya. Dan aku lihat di sini orang ini kayak stres, terbebani ya, ada rasa cemas juga di dalam diri dia, sehingga hormon dia itu nggak seimbang di dalam tubuh dia. Jadi kadang suka ya capek sendiri, suka
sedih, suka marah-marah seperti itu ya. Jadi hormon dia nggak seimbang karena ada suatu kayak entah ini tekanan mental atau emosional dalam diri dia ya. Karena itu apa sih, setiap orang itu kan memang terlahir dengan baik ya, ada sisi baiknya. Jadi ketika dia melakukan suatu kejahatan, sisi baik dalam diri dia itu kayak memberontak sehingga dia merasa kayak ada tekanan secara mental ataupun emosional. Makanya di sini dia gampang stres, terus itu cemas, gampang cemas, terus itu juga hormon di dalam tubuh dia itu bergejolak ya, tidak stabil seperti itu. Dan aku lihat di sini orang ini tuh kayak ngerasa bersalah banget sama kamu dan malu banget sama kamu. Dia menyesali atas ketidakberhasilan di hubungan kalian. Oke, kalau aku lihat di sini, entah saat ini atau mungkin kemarin-kemarin, atau dia itu sering melakukan taktik seperti ini. Orang ini selalu kayak dia memberikan batasan ke kamu ya. Jadi walaupun kalian ini seorang pasangan atau mungkin ya belum menjadi pasangan, atau mungkin masih PDKT atau siapapun lah orang ini ya bagi kamu, tapi dia itu kayak selalu memberikan batasan ya. Dia kayak nggak boleh kamu untuk memasuki kehidupan dia lebih dalam. Cukup tahu dasarnya diri dia aja, cukup kenal diri dia secara basic aja, tapi kamu kayak nggak diizinkan oleh dia untuk lebih mengenal kamu, mengenal dia lebih dalam seperti itu. Makanya di sini aku lihat ada Ten of Sword, banyak sekali rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu. Karena itu tadi ada Seven of Wands ya, dia memang mungkin memang sifatnya tidak terbuka, bisa jadi, atau memang ada sesuatu rahasia yang harus dia tutupi dari kamu agar kamu tidak ilfeel, agar kamu tidak berpikiran negatif terhadap dia. Tapi intinya orang ini selalu memberikan batasan terhadap kamu agar kamu tidak melewati garis batas itu gitu ya. Terus itu juga di sini kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia ini ditentang oleh kekuatan eksternal. Bisa jadi ini dari anggota keluarga ataupun dari orang tuanya. Terus itu ya, mereka memang tidak menginginkan kalian untuk bersama gitu ya. Terus itu juga bisa jadi karena ada suatu keberatan dari masyarakat atau lingkungannya, atau mungkin bahkan dari pelamar yang lain ya. Jadi mungkin dia ini banyak yang suka ya, sehingga bermain licik lah ya, membuat hubungan kalian akhirnya berpisah seperti itu. Terus aku lihat di sini banyak taktik-taktik ya, yang orang-orang pihak ketiga atau pihak eksternal, pihak luar itu yang membuat hubungan kalian ini ingin berakhir ya. Akhirnya kalian itu banyak sekali perselisihan dan pertengkaran. Terus itu juga aku lihat di sini gimana ya, orang ini punya kepercayaan diri ya yang sangat tinggi ya, terhadap diri dia sendiri dan terhadap kamu. Walaupun dia tahu banyak sekali halangan dan rintangan di hubungan kalian, tapi aku lihat di sini kayak dia itu punya kepercayaan yang tinggi banget untuk bisa menyelamatkan hubungan kalian. Dia kayak bisa untuk berjuang ya untuk penyatuan hubungan kalian, dan dia yakin banget bisa mempertahankan dengan kuat ya tentang pendirian dia, dan dia yakin banget dia bisa segera mengatasi ujian-ujian atau apapun yang menghalang-halangi kebersamaan hubungan kalian ini, penyatuan hubungan kalian ini. Oke, kemudian di sini bagaimana sih keadaan si dia ini, orang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu?
Jadi kalau aku lihat nih ya, orang ini saat tidak ada komunikasi dengan kamu, orang ini tuh sedang bersyukur dengan apa yang dia telah miliki sekarang. Kalau memang situasi kamu dengan dia hanya sekedar tidak ada komunikasi, tapi sebenarnya orang ini ya masih ada suatu komitmen dengan kamu, maka orang ini masih tetap hatinya itu bertahan dengan kamu. Dia tidak bermain hati di sini, dia tidak apa ya, tidak tidak neko-neko lah intinya ya. Kalau aku lihat di sini hatinya masih terikat padamu. Tapi kalau misalkan di sini dia ini sudah bukan siapa-siapa lagi di dalam hidupmu, atau ya udah putus ya, udah nggak mau lagi ada hubungan di sini. Kalau aku lihat di sini dia pengen have fun aja dengan hidup dia. Dia pengen ya senang-senang aja, senang-senang mungkin datang ke pesta-pesta apa gitu ya bersama teman-temannya. Terus itu mungkin dia berkenalan dengan orang-orang baru gitu ya, bahkan mungkin ada orang-orang kenalan barunya itu yang naksir sama dia. Tapi kalau aku lihat di sini dia mau diajak untuk menjalin hubungan, kalau aku sih ngeliat belum ya, dia lebih memilih untuk have fun aja dulu kayak gitu, have fun ya. Nah, kalau misalkan ini udah ya ada suatu komitmen, belum ada kata-kata pisah atau apa, cuman sekedar tidak ada komunikasi dengan kamu, tenang aja, orang ini masih memegang teguh hatinya untuk kamu. Dia ya bersyukur, ya itu tadi ya, dia mensyukuri apa yang telah dia miliki sekarang. Ya, jadi bentukannya mau kayak mana situasi kamu, dia bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ya, ketika dia lagi nggak ada komunikasi dengan kamu, dia bersyukur banget masih memiliki kamu. Kamu masih sabar menunggu komunikasi dari dia. Kamu bersabar, dia bersyukur ya, dia bersyukur kamu masih setia pada dia, seperti itu. Intinya dia bersyukur banget memiliki kamu. Dia bersyukur banget pernah kenal dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat seperti itu. Bahkan di sini kalau misalkan kalian masih dalam suatu komitmen ya, dalam suatu hubungan gitu, walaupun tidak ada komunikasi, aku lihat di sini kayak dia itu sedang mengusahakan sesuatu di sini ya. Karena di sini aku lihat orang ini itu mengharapkan adanya suatu kesetiaan yang lebih tinggi di dalam hubungan ini. Terus itu juga aku lihat di sini dia kayak pengen menunjukkan suatu lamaran, atau dia pengen menunjukkan kehidupan berkeluarga dengan kamu, atau mungkin di sini dia ingin mungkin kalau misalkan kalian sudah menikah ya, dia ingin memberikan kamu suatu kehamilan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sangat-sangat bersyukur dengan apa yang sedang dia miliki saat ini. Kalau yang dia miliki sekarangnya cuman kamu, keluarganya, dan pekerjaan, ya dia syukuri itu gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat jangan neko-neko ya, nggak usah berpikiran yang neko-neko. Aku lihat di sini dia masih memegang teguh padamu. Terus itu kalau kalian masih berkomitmen di sini ya, orang ini ingin mengusahakan keseriusan dia ke kamu, ingin adanya lamaran cinta, ingin adanya suatu pernikahan, berkeluarga dengan kamu. Kalau udah berkeluarga ya dia ingin adanya suatu kehamilan, seperti itu. Oke, jadi ada miskomunikasi di antara kalian ya, ada kesalahpahaman di antara kalian. Kalau misalkan kalian di sini lajang ya saat ini, cobalah untuk hati-hati dengan kosakata, dengan kalimat atau intonasi dalam berbicara, karena di sini aku lihat kalian yang jomblo, kalian yang masih lajang di sini ada pengaruh dari cara bicaramu yang terlalu kasar ya, sehingga mungkin kemarin itu hubungan kamu berakhir ya karena ada suatu ucapan kamu yang mungkin menyakiti dia. Terus bisa jadi juga di sini ada hubungan kamu dengan teman atau keluarga dekat
ya yang terancam bahaya ya, karena ada kata-kata yang ditafsirkan itu berbeda ya dari apa yang dimaksud. Jadi cobalah untuk hati-hati dengan kosakata, intonasi, maksud ya, pemilihan kosakata itu juga harus hati-hati ya. Kadang orang kamu nafsirinnya apa, orang lain bertafsirannya beda gitu ya. Jadi cobalah untuk dipikir-pikir lagi sebelum kalian melontarkan kata-kata yang ambigu atau intonasi yang terlalu keras seperti itu ya. Terus bagi kalian yang kalau saat ini ya masih dalam suatu komitmen, kayak aku lihat di sini ya, lebih ke ini sih ya, coba pertimbangkan kembali untuk melakukan sesuatu yang impulsif dan berikan waktu kepada orang atau pasangan kalian ini, tanpa memaksakan ide pada dia atau rencana bersama sebelumnya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Kalau mungkin dia nggak ada komunikasi, bisa jadi dia memang lagi sibuk dengan pekerjaan, bisa jadi dia lagi sibuk dengan masalah hidupnya gitu ya. Jadi berikanlah dia ruang, biarkan dia selesaikan dulu itu, jangan kamu ganggu. Oke, kamu misalkan sangat ingin ada komunikasi dengan dia, tapi dia kok nggak juga mulai komunikasi sih gitu ya. Kamu pengen komunikasi. Oke, stop. Kalau menurut aku stop, jangan kamu ganggu dulu dia, biarkan dia untuk menyelesaikan masalah dia dulu. Nanti kalau aku lihat di sini dia sudah tenang, sudah ada waktu jeda untuk dia bernafas dari masalah kehidupan dia, dari pekerjaan dia gitu. Aku lihat di sini dia nanti juga akan komunikasi lagi kok dengan kamu gitu ya. Jadi sabar aja kalau kamu masih mengharapkan komunikasi dari si dia ya. Dia di sini nggak neko-neko kok kalau aku lihat ya. Nggak ada permainan hati di sini kalau aku lihat. Ini tentang uang, pekerjaan kalau aku lihat ya. Jadi seperti itu. Dan aku lihat ini juga orang ini memang lagi menyelesaikan sesuatu kok ya yang ada di dalam hidup dia. Dia lagi sibuk banget sehingga tidak bisa memberikan banyak waktu untuk kamu sebagai pasangannya ya. Bahkan di sini aku lihat memang kalian kehilangan komunikasi ya dengan si dia, sehingga membuat kamu kayak kebingungan, salah paham gitu ya. Jadi udah, kamu nggak usah kayak ragu, nggak usah kayak bimbang, takut atau berperspektif apa mikir aneh-aneh gitu, dia selingkuh atau apa, nggak usah mikir itu. Kalau aku lihat dia memang lagi sibuk ya, lagi sibuk sama kerjaan, lagi sibuk dengan masalah dia secara pribadi. Jadi biarkan dia menyelesaikan itu, berikan dia ruang ya. Karena di sini ada two of sword ya, jadi dia tuh kayak sedang ada pergumulan emosional. Jadi emosi dia tuh lagi nggak stabil ya, karena ada suatu masalah di diri dia yang membuat dia kayak harus menjauh dulu dari kamu. Bisa jadi ini tentang pekerjaan yang memang berkelut ya, rumit banget, dan dia harus fokus dengan pekerjaan itu sehingga dia gak bisa untuk memberikan kamu waktu, sehingga dia kayak menarik diri, tidak memberikan kamu komunikasi juga. Terus bisa jadi juga kalian ini sebenarnya sudah lama gitu ya, udah lama tidak terkoneksi, tidak ada komunikasi, tidak menjalin suatu hubungan gitu ya. Kalaupun ada beberapa kali kalian komunikasi ya hanya sekedarnya aja, tapi tidak kayak intens gitu ya, nggak intens, sehingga sudah lama banget kalian merasakan namanya itu merasakan tidak kencan ya. Intinya di sini dia ini saat ini tuh sebenarnya kayak khawatir yang luar biasa, karena dia ini sudah lama menghindari kencan dengan kamu ya, sudah lama tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada ya kencan sama kamu, sehingga kehilangan latihan dia dalam
menghadapi kamu atau menghadapi kencannya bersama kamu segitu ya. Jadi mungkin memang masih butuh proses dalam pergejolakan emosi di hubungan kalian sebelum dia siap untuk berani gitu ya untuk komunikasi lagi dengan kamu atau menghadapi kamu kayak gitu. Karena udah bisa dibilang gini, dia udah mulai kaku gitu ya, kago apa sih kago tuh ya, ya kagu canggung gitu ya, canggung karena udah lama gitu nggak kencan dengan kamu, nggak ngedate dengan kamu, nggak ada pertemuan dengan kamu, nggak ada komunikasi dengan kamu. Kalaupun ada ya mungkin hanya sekedarnya gitu ya, nggak intens, nggak deep gitu omongannya gitu. Ya udah, jadi agak canggung, ada agak kikuk gitulah ya aku lihat di sini. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya rindu orang ini, sangat rindu sama kamu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, kalau misalkan kalian lagi lajang ya, atau dia lagi lajang gitu ya, sebaiknya kalian cari yang baru deh ya, karena kalian punya potensi nih bertemu dengan seseorang, entah ini wanita atau energinya feminim, orangnya ramah, penuh kasih sayang, perhatian, terus itu juga dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Terus itu ya, jadi kalau misalkan kalian ini bersama ya, ada suatu hubungan di antara kalian atau komitmen di antara kalian, aku lihat di sini memang orang ini tuh agak pendiam atau mungkin pemalu gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini bisa kok memperlakukan kamu dengan baik ya. Dia ini juga orang yang sebagai pasangan itu bisa berbakti dan setia ya. Jadi apapun yang diharapkan terhadap orang ini ya, aku lihat sikap dia ini sebenarnya bijak ya. Orangnya juga besar hati, penuh kasih sayang. Terus itu juga dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik ya untuk kamu. Terus itu juga aku lihat dia ini siap untuk memberikan bahunya ketika kamu memang lagi sedih atau menangis gitu ya. Orang ini sangat belas kasih banget deh kalau aku lihat ya. Jadi kamu berdiri dengan sosok yang seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini hati-hati, karena kebaikan hati dia ini kamu bisa kayak bergantung gitu loh sama dia dan melekat ya, nempel kayak perangko. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba ngilang karena ada suatu masalah di hidup dia, kamu bakalan kecarian. Nah seperti ini ya, ketika kamu udah mulai bergantung sama dia atau sudah hati kamu itu ya, perasaan kamu itu sudah nyantol ke dia, ketika dia tiba-tiba nggak ada komunikasi, kamu kayak kecarian gitu, kamu kayak bingung, kayak cemas, terus mulailah berpikir yang aneh-aneh kayak gitu ya. Karena memang orangnya terlalu baik ya, orangnya baik sebenarnya, orang yang penuh kasih sayang, orang yang pengertian, orang yang siap siaga untukmu gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak bagus juga untuk kesehatanmu ya. Kamu harus bisa mandiri, jangan terlalu bergantung pada orang ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, orang ini selalu memberikan kamu dukungan secara emosional ya. Aku lihat juga orang ini juga bisa memberikan batasan gitu, batasan dalam dirimu. Kalau aku lihat ya itu tadi, aku lihat di sini tuh dia sekarang tuh lebih fokus pada apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Kalau menurut walaupun secara gairah dia sangat-sangat bergairah sama kamu, tapi dia itu ya masih pakai logika lah ya. Kalau memang kalian belum dalam suatu hubungan yang legal atau dalam pernikahan, ya dia nggak bakalan maju main-main dengan kamu, melakukan seks di luar nikah gitu, enggak juga gitu ya. Cinta ya cinta, tapi pakai logika gitu kok. Kalau kelihat ya, dia tidak akan semena-mena, dia akan tahu kok batasan. Aku lihat di sini orangnya tahu batasan. Dan untuk kalian para lajang ya, jika memang kalian udah mengincar pada satu orang gitu ya, tapi kayak masih bingung nih gitu, ragu nih gitu, oke, silahkan untuk segera melompat atau merebut dia gitu ya. Kenapa? Kalau
selagi sasaranmu itu juga memang lagi lajang gitu ya, kamu dengan dia sama-sama lajang, it's okay, segera ucapkan atau utarakan perasaan kamu. Cobalah untuk jujur, rebutlah perasaan dia, rebutlah perhatian dia, karena ini aku lihat kamu akan berpotensi mendapatkan si dia. Siapa yang kamu inginkan itu bisa kamu miliki. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, aku lihat kalau misalkan kalian sedang berkomitmen di sini, aku lihat ada rasa pengabdian yang teguh kok dan kuat dari si dia ya untuk kamu. Jadi aku lihat di sini memang gak ada permainan hati kok ya. Cuman memang saat ini tuh perasaan dia terhadap kamu itu lagi agak disingkirkan sedikit aja gitu, karena memang dia lagi fokus pada sesuatu, sehingga kayak ngerasa lagi bukan nggak cinta, tapi kayak sedikit memudar aja perasaannya ke kamu, karena memang dia lagi disibukkan dengan sesuatu di sini, sehingga untuk ke kamu itu agak digeser aja dulu gitu ya. Bukan berarti dia tidak cinta, bukan kamu tidak menjadi prioritasnya, enggak, tapi memang lagi ada yang perlu diprioritaskan dan diutamakan sama dia gitu ya. Ya bisa jadi ini tentang pekerjaan gitu. Kalau masalah permainan hati, nih dari ke-9 kartu ini nggak ada gitu ya. Memang dulu dia pernah bermain hati, di situ ada 10 of Sword, tapi untuk di sini aku lihat saat ini keadaan dia memang enggak ada permainan hati di sini kalau aku lihat ya. Nih dikonfirmasi dengan Five of Pentacles ya. Jadi entah kamu ataupun dia di sini ngerasa memang kayak diabaikan, ditinggalkan, mungkin ini juga ada perpisahan, tapi masih sama-sama saling cinta gitu ya. Entah keadaan kalian ini memang masih bersama atau sudah berpisah, tapi masih sama-sama saling cinta di sini ya. Ya kayak ya semacam break gitu ya, break gitu. Dikonfirmasi sebenarnya orang ini tuh lagi ada masalah aja secara keuangan atau mungkin kesehatan yang memang belum terselesaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan tentang dia selingkuh, nggak ada di sini. Memang dulu dia pernah selingkuhin kamu, tapi kali ini nggak ada. Memang dia lagi fokus aja sama keuangan dia lagi bobrok saat ini, terus belum baik gitu ya, lagi merosot, benar-benar lagi merosot, dan dia lagi berjuang dengan keuangan. Terus juga mungkin dari sebagian dari mereka ini ada kesehatannya lagi nggak baik gitu ya, jadi butuh untuk merehabilitasi kesehatan dia gitu. Jadi aku lihat kamu nggak usah mengusik dia, nggak usah mengganggu dia, nggak usah kecarian dia, fokus aja sama dirimu sendiri, fokus aja dulu dengan kehidupanmu, dengan pencapaianmu, dan kita juga nggak tahu nih orang mau sampai kapan nih ya, keadaan keuangannya bobrok terus ya, akan terselesaikan sampai kapan nih keuangan dia yang merosot ini, kita nggak tahu. Jadi daripada kita hanya fokus pada satu orang sehingga pekerjaan kita terbengkalai, lebih baik ya udah biarkan dia fokus pada kehidupan dia terlebih dahulu, terutama dengan uang ini ya. Kalau aku lihat sih uang dan kesehatan, kamu juga fokus sama dirimu sendiri ya. Nanti ada masanya kok ya, kalau dia udah selesai ya, dia akan menghubungimu gitu. Kalau dia rindu juga nanti dia ngehubungin kamu ya. Emang orangnya orangnya itu kan malu-malu, nggak jelas gitu ya. Udah biarin aja gitu kalau aku lihat dari kartu ini. Daripada kamu terus-terusan netting terhadap dia, justru malah kesehatan mental kamu jadi nggak bagus, lebih baik biarkan saja ya, biarkan dia dulu. Nanti kalau dia kangen kamu, dia rindu kamu, dia udah nggak ketahan gitu ya, pengen ketemu atau pengen ngobrol sama kamu, juga nanti ngehubungin kamu gitu. Sabar aja ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini.
Kalau memang ini pembacaannya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang energi kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.